Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan juga nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Terutama kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, juga diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengisinya dengan amal soleh. Semoga saja rangkaian ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai dengan Jumat hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia menjalankan risalah beliau sampai yaumil akhir nanti. Semoga saja kita semua diberikan kekuatan, kemampuan, dan kesabaran untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita berharap semoga dengan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang lahir nanti kita termasuk umat yang bersyafaat dari beliau. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada siang hari ini berkaitan dengan ibadah Jumat. Seperti biasa, kami informasikan bahasanya saat-saat ini waktu sholat kita datang lebih awal. Zuhur ini aja pada hari ini pukul 11:46. Jadi pada jamaah semua yang mungkin masih ada di rumah, agar segera melangkahkan kakinya ke masjid ini, karena waktunya lebih awal waktu zuhurnya. Dan kepada jamaah yang telah hadir di masjid ini, kami menghimbau untuk bisa mengisi shop-shopnya yang terdepan terlebih dahulu, agar nanti saudara kita yang datang kemudian lebih mudah memasukinya dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, kami menghimbau agar bisa dinonaktifkan terlebih dahulu atau disilentkan, agar nantinya tidak mengganggu pada saat khotib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya ingin kami sampaikan untuk petugas pada siang hari ini tanggal 3 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Subhanallah
Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk imam insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Maulana, dan muazin insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 11.46 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai posisi kas Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut. Per tanggal 19 September saldo sebesar Rp18.619.319. Penerimaan dari termohon Jumat, kemudian penerimaan dari termohon subuh, dan penerimaan dari kotak besar sampai dengan bulan September sebesar Rp7.762.000. Adapun pengeluaran di bidang operasional yaitu untuk pembayaran PLN, kemudian untuk pembayaran gaji karyawan dan marbot, dan juga untuk imam, total pengeluaran sebesar Rp12.434.740. Adapun untuk bidang dakwah dan peribadatan yaitu untuk kegiatan pada tanggal 26 dan kajian subuh pada tanggal 21 dan 28, total pengeluaran sebesar Rp2.360.000. Total pengeluaran selama periode 20 sampai dengan 30 September sebesar Rp14.794.740. Per tanggal 30 September masih tersisa saldo sebesar Rp11.586.579. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, insya Allah pada maghrib nanti ada kajian kitab Adabul Mufrad. Soal pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Toto Haryanto. Waktunya pada maghrib sampai dengan Isya. Kemudian untuk kajian hal subuh insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Lukman. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai pengumpulan donasi untuk pengadaan AC. Ingin kami sampaikan bahwasanya sampai saat ini alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp60.910.000, yaitu donasi dari perorangan Rp5.560.000, kemudian lembaga Rp5.500.000, dari majelis taklim yang ada di RT 01 sampai dengan RT 10, di RT 19, dan juga dari RT 1 sampai dengan RT 5 RW 11 telah terkumpul sebesar Rp49.850.000. Untuk mendukung percepatan ini, kami mendapat pinjaman dan talangan sebesar 50 juta. Jadi yang terkumpul ditambah dengan pinjaman dan talangan sebesar Rp110.910.000. Karena program ini terutama ingin kita mengharapkan pelaksanaan pada sholat tarawih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan target kita untuk meningkatkan kesejukan di masjid ini bisa tercapai. Begitu kepada jamaah, masih tersisa waktu, silakan yang masih ingin berpartisipasi bisa menghubungi majelis taklimnya masing-masing. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan jamaah sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa khidmat yang kami sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang layak kita ucapkan pada siang hari ini kecuali puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak sekedar kata yang terucap dari lisan kita. Semoga rasa syukur itu benar-benar menghujam ke dalam dada kita. Semoga Allah bangkitkan kesadaran kita. Allah bukakan pintu hikmah di dalam dada kita. Bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu begitu banyaknya. Karena sesungguhnya kesadaran akan banyaknya nikmat Allah itulah juga salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada kita. Tiada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi ini akan bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan hidupnya kecuali Allah sadarkan kepadanya betapa banyak nikmat yang masih bisa ia nikmati dan betapa hanya sedikit nikmat yang telah Allah ambil kembali. Salawat dan salam semoga tidak hanya sekedar lisan kita basah mengucapkannya, namun semoga kerinduan itu merasuk ke dalam dada kita. Kerinduan kepada manusia terbaik itu, kerinduan untuk menatap manusia terbaik itu, kerinduan untuk mendengar suara manusia terbaik itu, kerinduan untuk menatap wajah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah tanamkan ke dalam dada kita. Dan semoga Allah tancapkan keinginan besar kita bisa bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang Allah pilih tidak akan menunggu kebangkitannya nanti setelah hari kiamat. Beberapa hamba didatangi oleh baginda. Beberapa hamba didatangi oleh baginda dalam mimpinya. Pasti itu adalah hamba yang sungguh mencintai Rasulnya. Semoga Allah tanamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dada kita. Ada kerinduan yang membara di dalam dada kita. Dan semoga pada akhirnya, semoga nikmat terbesar ketika Rasulullah bisa mendatangi kita di dalam mimpi kita. Karena iblis, syaitan laknatullah, tidak akan Allah izinkan menipu manusia dengan mengaku sebagai Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Khatib Al-Fakir berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar untuk kebahagiaan kita di akhirat. Tidak hanya sekedar untuk kehidupan abadi kita nanti di sana, bahkan juga untuk kehidupan dunia kita ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, masalahnya semua akan diberikan jalan keluar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Dihapuskan segala kesalahannya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Mari kita berjuang sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, agar dari Jumat ke Jumat kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kali ini khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian dengan sebuah quote yang luar biasa menurut khatib. Jika hidupmu penuh masalah, jika hidup kita masih penuh resah, maka hisablah salat kita. Perbaiki salat kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki hidup kita. Banyak pedagang yang mungkin perniagaannya tidak terlalu lancar, apalagi dalam suasana sekarang ini. Banyak pegawai yang barangkali karirnya tidak terlalu lancar. Banyak pendidik yang barangkali upayanya mendidik anak-anak muridnya, keluarganya tidak terlalu berpengaruh, dan dia sibuk mengintrospeksi, sibuk memperbaiki, sibuk mencari masalah pada teknik, cara, metodologi, dan dia lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dia lupa memperbaiki sholatnya. Salat dalam pengertian bahasa sesungguhnya artinya adalah doa. Artinya adalah doa. Tapi salat dalam pengertian istilah dikatakan sebagai ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah sadarkan kita semua masalah ini membebani dada kita sehingga sempit dada kita. Semua masalah kehidupan kita membebani punggung kita sehingga berat rasanya kita untuk berdiri. Sesungguhnya semua itu terjadi karena jauhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat kita yang buruk, doa kita yang tidak pernah menyertakan hati kita. Kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah, padahal yang masuk ke perut kita haram, pakaian kita haram, bahkan keluar dari lisan kita kata-kata yang haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pernahkah kita berdoa kepada Allah? Kita panggil Allah, ya Allah, sampai merasa betul hati kita memanggil Allah. Pernahkah kita berdiri takbiratul ihram dan merasakan kita ini menghadap Allah, Allah menatap kita. Bahkan pernahkah sampai kita merasa kita menatap Allah? Ihsan namanya, anta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah, maka sadarilah, maka yakinilah sesungguhnya dia sedang menatapmu. Dan apa yang kita lakukan dalam salat kita? Pernahkah kita dalam salat kita benar-benar merasakan kehadiran Allah? Pernahkah kita dalam doa kita? Karena salat dalam pengertian bahasa artinya doa. Pernahkah kita ketika berdoa benar-benar merasakan Allah hadir? Allah hadir di hadapan kita. Dan doa harus diawali dengan perendahan diri kita kepada Allah, memuji kita kepada Allah, beristighfar dulu kita di hadapan Allah. Ketika kita beristighfar akan berdoa, pernahkah kita merasakan sungguh amal kita ini terlalu sedikit, sungguh dosa kita ini terlalu banyak, dan kita menyatakan malu kita kepada Allah. Dan permintaan pertama kita biasanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa, maka doa kita sebagian besar untuk dunia. Sebagian besar doa kita untuk dunia. Sebagian besar doa kita untuk dunia. Padahal siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Dan siapa yang menginginkan dunia, Allah akan memberikan sebagiannya saja. Allah akan memberikan sebagiannya saja. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang-orang yang demikian khusyuk dalam salatnya. Begitu dia khusyuk dalam salatnya, begitu khusyuk dia dalam doanya, menangis dia di hadapan Allah, minta dirinya disembuhkan, minta istrinya disembuhkan, minta
minta anak-anaknya disembuhkan. Wallahi jamaah yang dirahmati Allah, wallahi demi Allah yang nyawa saya berada dalam genggamannya, akan lebih indah ketika kita doa sambil menangis, ketika kita sholat sambil menangis, bukan sebelum kita disembuhkan, tetapi setelah kita disembuhkan. Bukan sebelum kita dikayakan, tapi setelah kita kaya raya, kita menangis di hadapan Allah. Ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika keimanan kita tidak ada, jika keimanan kita begitu kecil, kaya sekaya apapun, tidak akan ada kebahagiaan. Tolong perhatikan, siapakah para koruptor itu? Berapa uangnya mereka sebelum korupsi? Kebanyakan koruptor uangnya sudah ratusan miliar sebelum korupsi. Kebanyakan koruptor uangnya sudah triliunan sebelum korupsi. Buat apa? Rumah terakhirnya hanya kecil, 60 kali 2 meter kali 2 meter. Itu pun akhirnya diuruk, itu pun akhirnya ditimbun tanah. Namun ketika Allah berikan kita sholat yang nikmat, maka sesungguhnya itulah nikmat terbesar buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya para raja tahu betapa sesungguhnya apa yang sedang kita nikmati ini, apa yang sedang kita nikmati ini. Orang-orang beriman pada waktu itu yang menikmati salatnya, mereka khusyuk dalam salatnya, mereka menangis dalam salatnya, bukan karena dunia, bahkan mereka bersyukur. Menangis karena bersyukur jauh lebih nikmat dibandingkan menangis karena bersabar. Dan siapapun kita, apapun yang Allah takdirkan buat kita, berapapun rizki yang Allah berikan buat kita, kita bisa bersyukur dan menangis ketika bersyukur, bersimpu di hadapan Allah dan menyatakan, ya Rabbana, ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak ya Allah, syukurku terlalu kurang ya Allah. Dan tidak mungkin orang yang menangis karena bersyukur, orang yang sholat khusyuk karena bersyukur, orang yang doa menangis karena bersyukur, kecuali Allah sudah mengikrarkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal yang pertama, hadirin, tancapkan keinginan dulu. Keinginan, ya Allah, tancapkan keinginan sekuat tenaga di dalam dada kita. Ya Allah, aku ingin mendapatkan nikmat terbaik di dunia, nikmat terbaik di dunia. Salat khusyuk ya Allah, berdiri baca Fatihah menangis, ruku menangis, sujud menangis, mensyukuri segala nikmat-Mu. Aku ingin mendapatkannya ya Allah. Seorang ulama yang saleh mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan nikmatnya sholat khusyuk kecuali melalui perjuangan yang teramat panjang, kecuali melalui kelelahan yang teramat melelahkan, kecuali melalui sebuah usaha yang luar biasa. Dan ketika engkau mendapatkannya, jangan pernah dilepaskan, karena seandainya para raja tahu, seandainya para penguasa itu tahu, niscaya mereka akan merampok kita, menginginkan nikmat yang sama dengan yang kita miliki. Semoga Allah berikan kita kenikmatan terbesar itu, kemampuan berdoa dengan khusyuk, kemampuan sholat dengan khusyuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir di khutbah yang pertama ini, hadirin, setelah khatib duduk di antara dua khutbah nanti, silahkan angkat tangannya, silahkan angkat tangannya, ajukan permohonan kepada Allah di hari terbaik, di waktu terbaik, di antara dua khutbah ini. Angkat tangannya dan mintalah apa yang ingin kita minta. Saran saya, mintalah kebahagiaan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Bakir tidak terbiasa khutbah terlalu panjang, tetapi sekarang baru jam 12:07. Ingin berbagi sedikit doa luar biasa dari Rasulullah SAW. Di khutbah kedua ini, saya ingin berbagi sedikit. Bacalah ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Terutama mereka yang ingin terbebas dari lilitan hutang. Biasanya kita semua punya hutang ya. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit. Baca doa ini. Dan saya sudah sering baca doa ini. Tapi kemarin saya dengarkan khutbah luar biasa dari almarhum Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Luar biasa. Doanya seperti ini, jamaah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Awalnya doanya berlindung kepada Allah dari kebingungan dan kesedihan. Dan ini memang di tangan Allah. Allah yang bisa mengangkat kebingungan kita. Allah yang bisa mengangkat kesedihan kita. Ketika ini diangkat, maka lebih mudah doa selanjutnya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ini mulai balik kepada diri kita. Dengan hidayah Allah, kita akan hilang bingung, kita akan hilang sedih. Dan dengan hidayah Allah, kita berlindung kepada Allah minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Kalau kita sudah terlindung dari kebingungan dan kesedihan, terlindung dari kelemahan dan kemalasan, maka kita berlindung lagi. Allah a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kita berlindung kepada Allah dari kepengecutan dan kebakhilan. Jika kita tidak terlindung dari kepengecutan dan kebakilan, kita berani mengambil resiko, maka kita akan menjadi pengusaha hebat. Dan ketika kita tidak bakhil banyak bersedekah, usaha kita insya Allah akan sukses, insya Allah. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Kadang kita fokus pada ujungnya saja ini. Langsung minta wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Wa qahrir rijal. Kalau sudah terlilit hutang, kita bisa berada di bawah kekuasaan orang-orang yang menghutangi kita. Tetapi tentu saja ada 8 doa yang doanya penting, tidak sekedar diucapkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, lindungi aku, lindungi kami dari hammi wal hazani, kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, kelemahan dan kemalasan. Kalau sudah tidak lemah dan tidak malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, kepengecutan dan kebakilan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semoga Allah bebaskan, Allah lunasi semua hutang-hutang kita. Semoga Allah jadikan kita semua pengusaha-pengusaha kaya yang kekayaannya luar biasa, yang akan membantu umat Islam membebaskan bumi Palestina, membebaskan saudara-saudara kita di Gaza. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ansurnal ikhwanana al
المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في كل زمان. اللهم انصرنا المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا المجاهدين في فلسطين، في تايلاند. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Ada di atas mohon untuk tidak bercanda. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت